komentari. Oke, baik. Saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami, kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang optimasi dengan kendala multiple. Next. Di sini beranggotakan Fauzan Mafasi Palevi dengan di belakang 16, Andika Rangga Putra Ishak dengan di belakang 22, dan saya sendiri sama Fauzan dengan di belakang 71. Apa itu nonlinear programming? Jadi pemrograman nonlinear atau nonlinear programming adalah bidang luas yang berfokus pada masalah optimasi, di mana fungsi tujuan dan batasan bersifat nonlinear. Berbeda dengan pemrograman nonlinear yang dapat diselesaikan menggunakan metode simplex, masalah pemrograman nonlinear memerlukan berbagai algoritma khusus tergantung pada struktur masalahnya. Jadi di sini berikut ada penjelasan singkat mengenai beberapa bagian penting masalah pemrograman nonlinear dan algoritma yang umum digunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada optimasi tanpa batasan atau unconstrained optimization, yang dimana masalah ini melibatkan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi tujuan tanpa batasan apapun. Misalnya kita ingin mencari nilai minimal nilai fx-nya, yang dimana nilai fx-nya itu sebagai fungsi nonlinear. Dan contoh algoritmanya adalah gradient descent, metode Newton, metode kuasi Newton, misalnya BFGS, metode conjugate gradient. Lalu yang kedua ada optimasi dengan batasan atau constraint optimization, yang dimana masalah ini melibatkan mengoptimalkan fungsi tujuan nonlinear dengan batasan kesetaraan atau ketidaksamaan nonlinear. Contohnya adalah misalkan kita ingin mencari minimal fx dengan batasan ix kurang dari 0 dan hjx sama dengan 0. Contoh algoritmanya adalah sequential quadratic programming atau SQP, metode interior point, metode augmented Lagrangian, dan metode penalti. Next. Untuk selanjutnya ada optimasi konveks atau convex optimization, yang dimana masalah ini melibatkan meminimalkan fungsi tujuan konveks di atas himpunan konveks. Masalah konveks memiliki sifat bahwa setiap minimum lokal juga merupakan minimum global. Contohnya kita mencari nilai minimal fx di mana fx-nya itu konveks dan batasan mendefinisikan himpunan konveks. Contoh algoritmanya adalah gradient descent, metode subgradient, metode proximal gradient, dan metode interior point. Lalu yang keempat ada optimasi non-convex atau non-convex optimization, yang dimana masalah ini melibatkan mengoptimalkan fungsi tujuan non-convex yang mungkin memiliki beberapa minimum lokal. Menemukan minimum global seringkali menantang. Contohnya kita mau mencari nilai fx yang dimana fx-nya itu adalah non-convex. Contoh algoritmanya adalah simulated annealing, algoritma genetik, particle swarm optimization, branch and bound untuk kasus tertentu. Lalu yang kelima ada pemrograman kuadratik atau quadratic programming, yang dimana masalah ini melibatkan mengoptimalkan fungsi tujuan kuadratik dengan batasan linear. Contohnya kita mau mencari minimal dari persamaan setengah x pangkat t qx ditambah c pangkat tx dengan batasan ax itu kurang dari sama dengan b. Algoritmanya itu ada metode active set, metode interior point, dan metode conjugate gradient. Lalu yang keenam ada pemrograman geometrik atau geometric programming, yang dimana masalah ini mengoptimalkan fungsi monial atau jumlah monomial dengan batasan posimonial. Mereka seringkali dapat diubah menjadi masalah konveks. Contohnya di sini kita mau mencari minimal minimal fx dengan batasan di ix kurang dari satu dan hjx sama dengan satu. Untuk contoh algoritmanya adalah bentuk transformasi bentuk ke bentuk konveks dan metode interior point. Next. Sebentar, Salman. Slide sebelumnya coba. Nah, itu kan di bagian akhir tuh ada istilah metode interior point ya, atau metode titik dalam. Eh, ya mungkin dalam TRO ini tidak dibahas secara detail ya. Kemudian ada lagi apa tuh?
metode aktif set ya, himpunan aktif, terus algoritma genetik gitu ya, subgradient, proximal gradient. Ini eh, selama saya ngajar sih memang tidak dibahas detail ya. Cuma materi-materi ini itu kadang dijadikan topik ya di dalam skripsi mahasiswa matematik ya. Dan mungkin kelompok ini coba ini ya, tambahkan slide di dalam slide ini itu tentang metode-metode ini, teori dasarnya saja sama contoh soalnya saja gitu ya. Walaupun nanti tidak masuk di dalam materi ujian ya, non linear, untuk tambahan wawasan saja. Dan nanti juga bisa dilengkapi ini ya, mungkin artikel rujukan gitu ya, bisa artikel, bisa juga mungkin YouTube atau apa gitu yang menjelaskan tentang teori-teori ini ya, interior point, terus algoritma genetik. Ini sering dipakai nih, algoritma genetik. Jadi ini bentuk aplikasi matematika ya, yang kadang-kadang beririsan juga dengan ilmu komputer ya. Jadi kuat juga masalah pemrogramannya. Di antara kalian mungkin ada yang seneng pemrograman gitu ya, itu nggak masalah sebetulnya nanti kalau Anda mau mengambil skripsi tentang programming gitu ya, tapi tetap sisi matematikanya itu yang harus dibangun gitu ya. Nanti kita coba lihat eh, di metode bagi dua dan metode Newton ya. Itu sebetulnya kalau secara pemrograman itu bisa ya dikonstruksi, tapi justru pendekatan matematisnya itu yang penting gitu ya. Gitu ya, nanti direvisi ya tim ini ya. Ditambahkan aja materinya sama mungkin ada sedikit latihan soal gitu ya untuk menambah wawasan di materi non linear ini ya. Itu. Oke, silakan lanjut Salman. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada optimasi tanpa kendala dari satu variabel. Jadi optimasi tanpa kendala dengan hanya satu variabel ini adalah di mana fx yang dapat didiferensiasi akan dimaksimalkan dan bersifat cekung atau eh, terbuka ke bawah. Dengan demikian, syarat perlu dan cukup agar solusi tertentu x sama dengan x bintang menjadi optimal untuk maksimum globalnya adalah df per dx-nya sama dengan 0 untuk di x sama dengan x bintang, gitu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, jika persamaan ini dapat diselesaikan langsung untuk x bintang, maka masalahnya telah selesai. Namun jika fx-nya bukan fungsi yang sederhana, sehingga turunannya bukan fungsi linear ataupun fungsi kuadrat, maka mungkin persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara analitik. Jika demikian, terdapat berbagai prosedur pencarian yang tersedia untuk menyelesaikan masalah secara numerik. Boleh dilanjut? Andika sebentar. Coba slide yang tadi. Oke, kalau kurva di sebelah kiri ya, sebelah kiri X bintang, itu karakteristiknya apa? Naik, ya Pak, Apanya yang naik? fungsinya. Terus apa lagi? Terus turunannya positif. Oke, kalau sebelah kanan? Kalau sebelah kanan kebalikannya berarti Pak. Oke, Fungsinya turun dan turunannya negatif. iya, jadi menyatakan apa fungsi naik, fungsi turun dengan konsep turunan fungsi ya. Nah, jadi di antara bilangan positif dan bilangan negatif itu ada nol kan di antaranya ya, antara negatif nol, positif kebalikannya begitu ya. Nah, ini kan
contoh gambarnya adalah gambar yang maksimum ya. Sebaliknya kalau yang minimum kan turun dulu baru naik gitu. Ya. Dan ini adalah fungsi yang eh, non linear ya. Jadi bentuk fungsinya bukan berupa garis gitu. Nah, kalau secara geometris kan kita bisa lihat gambarnya ya, dia akan menuju puncak ketika di titik itu turunannya sama dengan nol ya. Jadi kalau di titik puncak itu kan garis singgungnya berupa garis datar ya, sejajar sumbu X di mana turunannya sama dengan nol gitu. Jadi kalian bisa melihat bahwa kenapa suatu fungsi untuk mencari nilai optimasinya, nilai optimalnya itu harus dibuat sama dengan nol. Ya, optimal di sini artinya bisa maksimal, bisa minimal gitu ya. Nah, pada gambar ini kan eh, optimal dan di puncak dia nilainya turunannya nol, naik dulu baru turun gitu ya. Kalau gambar sebaliknya kan turun dulu baru naik gitu ya. Jadi kalian harus bisa apa untuk mencari nilai optimal secara perlu cukupnya dia harus turunannya sama dengan nol. Nah, nanti ini kan fungsinya satu variabel ya. Kalau dua variabel atau secara umum gitu ini pendekatannya juga akan berbeda. Nah, dasar nilai maksimum minimum, nilai optimasi dari suatu fungsi, khususnya untuk suatu variabel itu kan pernah ada kenali di kalkulus awal ya, penggunaan turunan mencari nilai maksimum minimum. Kemudian ada juga fungsi terbuka ke atas ke bawah gitu ya, konveks konkav gitu ya, menggunakan turunan kedua dari suatu fungsi, tapi konteksnya masih fungsi satu variabel gitu ya. Nah, itu masih bisa dipakai gitu ya. Kemudian di kalkulus juga seingat saya ada materi tentang menggambar grafik canggih gitu ya, bagaimana grafik digambar ditentukan apa titik kritisnya, kemudian titik belok kalau ada gitu ya, itu menggunakan konsep turunan. Jadi sebagian besar memang untuk optimasi ini menggunakan konsep turunan gitu ya. Tapi agak berbeda nanti eh, yang yang dua variabel ya, yang KKT, Karus Puntaker itu juga nanti agak berbeda juga gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya perluasan ya, Tero ini perluasan dari materi yang sudah Anda pelajari waktu di kalkulus. Tapi dasarnya dari sini ya, penggunaan turunan dan pemahaman bagaimana turunan itu ketika sama dengan nol dia akan mencapai nilai optimal, maksimum atau minimum. Dan konsep global lokal di sini juga penting ya. Jadi kalau kurvanya itu pada interval tertentu, kadang-kadang dia kan memiliki puncak lebih dari satu, lembah lebih dari satu gitu ya. Nah, itu bisa ditentukan nilai optimum dan optimum global maupun optimum lokal gitu ya. Nah, itu kan keterangan di bawah ya. Kadang-kadang memang tidak bisa secara analitik gitu ya. Walaupun nanti numerik dan analitik itu bersanding gitu ya, tapi tidak semua memang secara analitik. Makanya ya kita perlukan pendekatan numerik gitu ya. Oke, itu komentar saya. Silakan lanjut, Andika. Baik, Pak. Terima kasih. Boleh dilanjut. Nah, ini ada metode untuk mencari optimalitas tanpa kendala untuk satu variabel. Nantinya ada dua metode. Yang pertama adalah metode bisection. Jadi metode pencarian ini selalu dapat digunakan ketika efeknya cekung, seperti gambar sebelumnya. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk beberapa jenis fungsi lainnya. Secara khusus, jika X bintang adalah solusi optimal, maka yang diperlukan adalah df dfx per dx sama dengan lebih besar dari nol jika x-nya kurang dari x bintang. Lalu dfx atau turunan fx-nya sama dengan nol jika x sama dengan x bintang. Dan turunan fx-nya kurang dari nol jika x lebih dari x bintang. Ini seperti yang tadi Pak Ipung tanyakan gitu. Lalu kondisi ini secara otomatis berlaku jika fx-nya cekung, tapi juga dapat berlaku ketika turunan kedua bernilai positif untuk beberapa nilai x yang khusus gitu. Nggak semuanya. Boleh dilanjut. Jadi ide di balik metode Bayesian ini sangat intuitif, yaitu kemiringan atau turunan positif atau negatif pada solusi uji coba atau menunjukkan apakah perbaikannya harus bergerak ke kanan atau ke kiri.
Jika turunan pada nilai tertentu X bernilai positif, maka X bintang harus lebih besar dari X-nya, sehingga X menjadi batas bawah untuk solusi uji coba yang baru. Sebaliknya, jika turunannya negatif, maka X bintang harus lebih kecil dari X sehingga X-nya menjadi batas atas yang baru. Setelah kedua jenis batas ini diidentifikasi, setiap solusi uji coba berikutnya yang dipilih di antara kedua batas tersebut akan memberikan batas baru yang lebih ketat, sehingga mempersempit ruang pencarian. Selama aturan pemilihan yang wajar digunakan untuk memilih solusi uji coba, urutan solusi yang dihasilkan akan konvergen ke X bintang. Dalam praktiknya, ini berarti melanjutkan proses sampai jarak antara batas-batas tersebut cukup kecil sehingga solusi uji coba berikutnya berada dalam toleransi kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh proses ini dirangkum sebagai berikut dengan menggunakan notasi berikut, yaitu X aksen sebagai solusi uji coba saat ini, X0 atau X sama sebagai batas bawah berdasarkan X bintang, lalu X bar sebagai batas atas berdasarkan X bintang, dan excellent sebagai toleransi kesalahan untuk X. Lanjut. Lalu di sini ada langkah-langkah metode bisection. Yang pertama, kita menginisialisasi dengan memilih epsilon yang digunakan, lalu menentukan nilai X0 atau X dan X barnya dengan inspeksi, yaitu menemukan di mana nilai X-nya itu turunannya positif dan kemudian negatif. Lalu kita pilih solusi uji coba awalnya sebagai berikut. X aksen sama dengan X tambah X bar atau batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Lalu untuk iterasinya ada 4 langkah. Pertama, mengevaluasi turunan pertama pada saat X-nya sama dengan X aksen. Lalu jika turunannya lebih besar sama dengan 0, maka kita atur ulang eh, X, X-nya atau batas bawahnya itu sebagai X aksen yang baru. Sedangkan kalau misalnya turunannya kurang dari sama dengan 0, maka kita gunakan si X barnya atau batas atasnya sebagai X aksen yang baru untuk iterasi selanjutnya. Lalu eh, X aksennya sama dengan X tambah X bar per 2. Selanjutnya, jika X bar dikurang X-nya sudah kurang dari sama dengan 2 kali epsilon, maka iterasinya dapat berhenti. Namun jika belum sampai situ, maka iterasinya dilanjutkan. Lanjut. Nah, ini ada contoh pengerjaan dengan metode bisection. Misalkan kita punya sebuah fungsi yang akan dimaksimalkan sebagai berikut. Fx sama dengan 12x dikurang 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 6. Lalu kita mengecek kedua turunannya. Pertama, turunan pertamanya adalah 12 dikali 1 min x pangkat 3 dikurang x pangkat 5. Lalu turunan keduanya minus 12 dikali 3x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 4. Karena karena turunan kedua tidak positif, maka fx adalah fungsi cekung. Jadi metode biseksi dapat diterapkan dengan aman untuk menentukan maksimum globalnya. Nah, untuk mencari metode backsection-nya berarti kan kita menentukan dulu batas bawah dan batas akhirnya. Di sini kita tentukan bahwa batas bawah awalnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Ini dapat dilihat dari grafiknya gitu. Karena ketika
fx-nya bernilai positif untuk nilai kecil positif dari x, tetapi bernilai negatif untuk x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Jadi si fx-nya itu nilai positif ketika ada di 0 sampai 2. Jadi kita pakai batasnya 0 dan 2. Lalu di neo x aksen ini rumusnya kayak yang tadi, yaitu batas bawah ditambah batas akhir dibagi 2. Lalu di sini diiterasikan 0, x aksennya adalah 1. Dan fx aksennya adalah 7. Nah, ini kita kan menentukan epsilonnya ya. Misalkan epsilonnya 0,01. Maka iterasinya akan berhenti ketika x bar dikurang x-nya sudah sama dengan atau kurang dari sama dengan 0,02 atau 2 kali epsilon. Nah, di sini iterasinya akan berhenti di iterasi ketujuh karena pada iterasi ketujuh nilai x bar dikurang x-nya sudah kurang dari 0,02. Sehingga didapat bahwa x barnya, x bintangnya maksud saya adalah 0,836. Nah, untuk metode Big Fiction ini memiliki kekurangan, yaitu walaupun prosedurnya yang intuitif dan mudah, metode ini memiliki kelemahan yaitu konvergensinya yang relatif lambat dan untuk menuju solusi optimal. Setiap iterasi hanya mengurangi perbedaan antara batas-batas sebesar setengahnya. Oleh karena itu, bahkan untuk fungsi yang cukup sederhana, seperti yang dipertimbangkan dalam contoh sebelumnya, dibutuhkan 7 iterasi untuk mengurangi toleransi kesalahan bagi X bintang, hingga kurang dari 0,01. Lalu akan diperlukan 7 iterasi tambahan lagi jika kita mau epsilonnya tuh 0,0001. Alasan utama dari konvergensi yang lambat ini adalah karena satu-satunya informasi tentang fx yang digunakan adalah turunan pertamanya aja atau f aksen x pada nilai-nilai uji coba x yang bersangkutan. Informasi tambahan yang berguna dapat diperoleh dengan mempertimbangkan juga turunan keduanya. Nilai yang akan kita gunakan pada metode Newton nanti. Boleh lanjut. Nah, metode yang kedua adalah metode Newton. Prinsip dasar di balik metode Newton adalah dengan mendekati fx dalam lingkungan solusi uji coba dengan fungsi kuadratik. Lalu memaksimalkan atau meminimalkan fungsi kuadratik ini untuk memperoleh solusi uji coba baru pada iterasi berikutnya. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kuadratik dari fungsi tujuan dan sejak itu menjadi fitur utama dalam banyak algoritma untuk kelas umum masalah pemrograman nonlinear. Pendekatan fungsi kuadratik ini diperoleh dengan melakukan pemotongan deret Taylor secara turunan keduanya. Secara khusus dengan membiarkan XI menjadi solusi uji coba yang dipertimbangkan pada iterasi ke I. Jadi X1 adalah solusi uji coba awal yang diberikan oleh pengguna untuk memulai iterasi pertama. Deret Taylor terpotong untuk XI plus 1 adalah FXI plus 1 aproksimasi FXI ditambah turunan pertama dari XI dikali XI plus 1 dikurang XI ditambah turunan kedua XI per 2 dikalikan XI plus 1 dikurang XI yang dikuadratkan. Setelah XI ditentukan pada awal iterasi I, perhatikan bahwa fx1, fxi, turunan fxi, dan turunan kedua fxi semuanya tetap sebagai konstanta dalam fungsi pendekatan di sebelah kanan. Oleh karena itu, fungsi pendekatan ini hanya berupa fungsi kuadratik dari xi plus 1. Selain itu, fungsi kuadratik ini cukup baik dalam mendekati
fxi plus 1 di sekitar xi. Sehingga nilai serta turunan pertama dan keduanya memiliki nilai yang sama ketika xi plus 1 sama dengan xi. Fungsi kuadratik ini sekarang dapat dimaksimalkan dengan cara biasa, yaitu dengan menyetarakan keturunannya ke 0 dan menyelesaikannya terhadap xi plus 1. Ingat bahwa kita mengasumsikan bahwa fx-nya adalah cekung, yang menyiratkan bahwa fungsi kuadratik ini juga cekung. Sehingga solusinya saat turunan pertama disamakan dengan 0 akan menjadi maksimum global. Turunan pertamanya adalah eh, turunan pertama dari xi plus 1 sama dengan turunan pertama dari xi ditambahkan dengan turunan kedua dari xi dikalikan pengurangan dari xi plus 1 dikurang xi. Karena xi, fxi, dan turunan pertama xi serta turunan kedua xi adalah konstanta, maka menyamakan turunan pertama dengan 0 akan menghasilkan turunan pertama dari fxi ditambah turunan kedua dari fxi dikalikan pengurangan dari xi plus 1 dikurang xi sama dengan 0. Yang secara aljabar langsung mengarah ke xi plus 1 sama dengan xi dikurang turunan pertama dari fxi dibagi turunan kedua dari fxi. Inilah yang akan kita gunakan pada setiap iterasi untuk menghitung solusi uji coba berikutnya di xi plus 1. Dengan mengevaluasi turunan pertama dan turunan kedua pada xi, lalu menghitung nilai fungsi tersebut dan turunannya di xi plus 1. Rumus yang sama juga bisa digunakan untuk meminimalkan fungsi cembung. Kriteria ini menghasilkan solusi uji coba baru dalam metode berlanjut hingga nilai nilai mutlak dari xi plus 1 dikurangi dengan xi memiliki nilai yang cukup lebih kecil. Salah satu kriteria penghentian umum adalah jika turunan pertama dari fx i plus 1 sudah cukup dekat dengan 0. Kriteria lainnya adalah menghentikan iterasi setelah sejumlah iterasi tetap dilakukan. Kriteria penghentian lainnya adalah memilih ambang batas kesalahan yang ditentukan di awal gitu. Misalnya nilai mutlak dari xi plus 1 dikurang xi kurang dari sama dengan epsilon. Nah, ini secara kesimpulannya langkah-langkah metode Newton tuh pertama menginisialisasi dengan memilih epsilon yang akan digunakan. Lalu menentukan solusi uji coba awal atau xi dengan inspeksi. Lalu atur i-nya dimulai dari 1. Lalu untuk iterasinya ada 2 langkah. Pertama, menentukan atau menghitung turunan pertama dari fxi dan turunan kedua dari fxi. Lalu bisa menambahkan dengan fxi-nya, tapi opsional. Lalu kedua, menetapkan atau menghitung dengan xi plus 1 sama dengan xi dikurang turunan pertama dari fxi dibagi turunan kedua dari fxi. Lalu aturan penghentiannya kita gunakan yang sebelumnya dengan menggunakan epsilon. Jika nilai mutlak dari pengurangan xi plus 1 dikurang xi sudah kurang dari sama dengan epsilon, maka kita dapat menghentikan iterasinya. Namun jika belum, atur ulang i sama dengan i plus 1 dan lakukan iterasi berikutnya. Boleh lanjut. Nah, kita coba lagi soal sebelumnya dengan metode Newton. Tadi fungsinya adalah 12x dikurang
3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 6. Lalu kita mulai dengan menggunakan metode Newton, di mana iterasi pertamanya adalah 1 untuk xi sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah menentukan bentuk dari turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi kita tinggal memasukkan ketika xi-nya sama dengan 1. Lalu di sini kita dapat masukkan ya, fxi-nya 7, turunan pertamanya min 12, turunan keduanya min 96. Lalu untuk xi plus 1-nya ini kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu xi dikurangi turunan pertama dibagi turunan kedua. Sehingga kita dapat untuk iterasi pertama itu adalah 0,875. Lalu kita lanjut iterasinya sampai aturan berhentinya adalah ketika bisa di back, enggak Jan, slide sebelumnya. Oh iya, ini aturan berhentinya adalah ketika xi plus 1 dikurang xi, ini kurang dari epsilonnya gitu. Balik lagi boleh. Nah, di sini kita memilih epsilonnya adalah 0,00001 gitu. Jadi kalau metode Newton ini epsilonnya bisa lebih kecil gitu daripada metode sebelumnya. Nah, jadi setelah iterasi keempat, kita bisa hitung ya bahwa x x4-nya jika dikurangi dengan x3 maka sudah lebih kecil daripada 0,00001. Jadi dapat berhenti ketika iterasi keempat. Sehingga kita dapatkan bahwa x-nya adalah 0,83762 sebagai solusi optimal dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan metode bisection sebelumnya, perbandingan tabel ini dengan tabel bisection menunjukkan bahwa metode Newton dapat lebih cepat mencapai konvergensi dibandingkan dengan metode bisection. Hampir 20 iterasi diperlukan untuk metode bisection agar mencapai tingkat presisi yang sama dengan metode Newton yang hanya memerlukan 4 iterasi. Meskipun konvergensinya cepat, merupakan cukup metode dari metode Newton, kinerjanya dapat bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi. Karena metode ini didasarkan pada pendekatan kuadratik terhadap fx, maka performanya dipengaruhi oleh tingkat akurasi dari pendekatan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimasi tanpa kendala multivariable, yaitu kalau di buku Hilliard Lieberman itu 13.5. Pertama, ada 3 cara untuk melakukan optimasi tanpa kendala multivariable atau multivariable on constraint optimization, yaitu yang pertama gradient search atau gradient descent, yang kedua metode Newton, yang ketiga metode quasi Newton. Nah, ini ada di Bentar. bukunya. Ya. Sebentar, saya keluar dulu tadi. Saya review dulu tadi metode bagi dua sama itu ya, Newton ya. Coba yang slide bagi dua tadi mana? Sedikit ya reviewnya ya. Jadi yang bagi dua dulu. Jadi prinsipnya kan dua metode ini adalah untuk mencari akar dari suatu fungsi ya. Nah, kadang-kadang akarnya itu kan tidak bisa ditemukan secara langsung gitu ya, makanya menggunakan pendekatan numerik. Nah, di sini kan ada syarat ya, lebih kecil dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tahu kalau tadi ada gambar mana? Yang gambar
slide setelahnya ya. Terus, terus. Nah itu ya, jadi kita tahu bukan yang kurva tadi. Kita tahu bahwa kalau apa namanya akar dari suatu fungsi ya itu adalah ketika disubstitusikan sama dengan nol ya atau memotong di sumbu x gitu ya. Nah kemudian ketika memotong itu kan nilainya yang sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya itu akan berbeda tanda. Misalkan yang berpotong di nol ya 0,0 itu ya itu kan sebelah kiri kurva bernilai negatif, sebelah kanan kurva bernilai positif gitu ya. Jadi pasti eh, kalau ada dua nilai positif dan negatif ya pada suatu interval, maka pasti akan termuat suatu akar di situ. Nah, begitu juga sebaliknya, yang sebelah kanan itu kan memotong di 1,2 lebih ya, lebih sedikit. Itu posisinya baik di atas maupun di bawah gitu. Ya, jadi kita mengenalinya bahwa apa kalau nilai akar itu bisa jadi naik ya, naik dua-duanya tuh ya, sebelah kiri nol sama sebelah kanan nol naik, tapi yang 1,2 itu dia dua-duanya turun ya, turun dua-duanya, tapi nilainya tetap positif, negatif, negatif, positif gitu ya, akarnya seperti itu. Nah, itu menjadi ide dasar gitu ya, ide dasar apa menentukan suatu akar gitu. Tapi memang syaratnya untuk menentukan akarnya memang seperti yang tadi ya ditemukan gitu. Oke, kemudian lihat tabelnya tadi, slide berikutnya. Nah, ini ya itu kan ada batas bawah, batas atas gitu ya, 0,2 gitu ya. Nah, itu kan nanti mencari akarnya, dia berganti-ganti ya. Kalau nilai batas bawahnya begini, nanti berubah menjadi batas atas dan seterusnya gitu ya. Bergeser terus dan dia akan berhenti menggunakan epsilon tertentu gitu ya. Kalau nilai titik tengahnya lebih kecil dari suatu epsilon gitu ya. Maka pada contoh ini nilainya X bintangnya itu ya dia di antara 0,82 dan 0,84 itu kan bilangan real ya. Bilangan di antara dua bilangan real itu masih terdapat bilangan real lain yang paling gampang tinggal dibagi dua aja tengah-tengahnya gitu ya. Walaupun akarnya juga belum tentu tepat segitu ya. Belum tentu. Tapi di situ kan ditulis sebagai 0,8. Nah, permasalahan bagi dua adalah tadi yang disebutkan konvergensinya terlalu lama gitu ya. Kan kita kalau mau mencari sesuatu dengan suatu prosedur, kita maunya yang lebih cepat gitu. Ya, nah ini metodenya sebetulnya sederhana sekali gitu. Nah, beda dengan Newton coba, yang metode Newton coba. Ini 7 iterasi ya. Tadi Newton kan. Nah, lihat, tar dulu. Nah, yang ini ya. Jadi Newton ini ekspansi dari Taylor ya. Ekspansi dari Taylor yang pernah Anda pelajari di kalkulus peubah banyak gitu ya. Jadi suatu fungsi itu bisa dituliskan sebagai apa bentuk deret ya, fungsi deret dari Taylor dalam hal ini segala fungsinya. Nah, tapi ini dibuat sebagai iterasi gitu ya. Jadi kita cari pendekatannya menggunakan iterasi untuk mencari nilai akarnya gitu ya. Nah, ini ada bentuk turunan yang berulang ya, turunan pertama, turunan kedua gitu ya. Nah, ini menggunakan konsep kuadratik gitu ya. Nah, apa itu fungsi kuadratik itu di pemrograman kuadratik sebetulnya dibahas lebih detail gitu ya. Jadi kalau Anda lihat faktor dari eh, variabel X-nya itu kan kalau di ekspansi Taylor ini yang pertama fxi ya ditambah f aksen dikalikan dengan xi dikurang x ya, xi tambah 1 dikurang xi. Nah, itu nilai pendekatannya ya ditambah f double aksen per 2. Nah, itu per 2-nya kan aturan dari Taylor-nya ya. Eh, kemudian xi tambah 1 kurang xi dikuadratkan. Nah, ini muncul bentuk kuadrat. Jadi dipotong sampai sini saja dulu gitu ya. Ide dari Newton seperti ini. Gitu.
ya. Nah, tapi dalam konstruksi algoritmisnya, pemrogramannya, coba lanjut. Nah, itu ya. Jadi dengan sedikit manipulasi aljabar, itu didapat XI tambah 1, itu sama dengan XI dikurang itu ya, F aksen dibagi F double aksen. Gitu ya. Nah, ini prosedurnya sama ya, dengan metode bagi dua sebetulnya kita mau mencari akarnya. Nah, ini iterasinya untuk mencari akarnya seperti ini ya. Jadi kita harus tahu nilai turunan pertama dan turunan keduanya gitu ya. Nah, kemudian syarat berhentinya apa di situ? F aksennya cukup dekat ke 0. Kemudian perbedaan antara XI tambah 1 dan XI itu lebih kecil dari suatu nilai epsilon yang ditetapkan. Nah, setelah dibandingkan dengan soal yang sama, lanjut. Slide-nya lanjut tadi. Ini Newton ini ada 4 iterasi ya. Lanjut ini. Ini cukup 4 iterasi. Ya memang kalau secara berhitungnya agak agak ini ya, agak rumit sedikit karena Anda harus menentukan turunan pertamanya, kemudian turunan keduanya. Kalau yang bagi dua kan cuma turunan pertama gitu ya. Tapi ternyata ini konvergensinya lebih cepat gitu. Sebetulnya yang harus dicari adalah kenapa ini konvergensinya menjadi lebih cepat. Itu pertanyaan menariknya gitu ya. Fungsi yang sama tapi iterasinya lebih cepat untuk mendapatkan ini gitu ya. Nah, itu silakan didiskusikan kenapa dengan metode ini dia menjadi lebih cepat. Kalau bagi dua kan cuma dicek aja plus min ya kan. Mana yang pokoknya beda tanda maka bergeser gitu kan. Intervalnya menjadi lebih sempit gitu ya. Tapi kalau di sini dia tidak gitu. Cuma hati-hati juga dalam menentukan titik awalnya gitu ya. Kalau titik awalnya tidak tepat ya nggak nggak bisa juga langsung cepat gitu ya ketemunya gitu ya. Oke, itu ya gambarannya. Ini nggak ada latihan soalnya ya. Eh, nanti di akhir ada Pak. Nanti ya. Oke, jadi prosedurnya sebetulnya relatif sederhana untuk bagi dua dan Newton ini. Yang penting Anda tahu ya menggunakannya seperti apa gitu ya. Ini fungsinya juga relatif relatif mudah yang dicontohnya. Gitu ya. Nah, ini matematiknya sangat kuat ya karena Anda mengubah bentuk ya kan awalnya kan fungsinya dalam bentuk deret Taylor, kemudian dipotong gitu ya. Kemudian dikonstruksi dengan bentuk lain sehingga didapat nilai pendekatan X tambah satunya itu bergantung dari nilai X dikurang bentuk turunan dari turunan pertama dan kedua dari nilai X-nya itu. Gitu ya. Kalau bagi dua kan tadi ya begitu saja. Hanya mengecek plus minnya. Ya. Tapi ini kalau dibuat dalam suatu pemrograman komputer ya, algoritma komputer ya ini lumayan juga gitu. Sehingga kalau Anda nanti bisa buat gitu ya, yang senang pemrograman, masukkan fungsinya, kemudian tentukan bentuk fungsi turunan fungsi pertama dan keduanya, kemudian ada Anda input nilai XI-nya. Ini iterasinya kalau misal diganti XI-nya tidak sama dengan 1 gitu ya, misalkan diganti berapa? Misalkan diganti setengah, ini coba bisakah iterasinya lebih cepat gitu ya? Tidak cuma lebih kecil dari 4 gitu. Dengan epsilon yang sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menentukan kondisi awal itu juga sangat penting gitu ya. Sama dengan yang bagi dua juga gitu ya. Tapi dengan asumsi bahwa kita tidak tahu gambarnya ya. Tapi kalau tahu gambarnya diplot pakai GeoGebra kan misal ya, oh ya udah ini kelihatan nih akarnya di sini, tinggal kita cari ini akarnya berapa sih sebetulnya gitu ya. Jadi memang menggabungkan konsep geometrinya, analitiknya dan pemrogramannya gitu ya. Oke, silakan lanjut materi berikutnya, pencarian gradien ya, silakan. Nah, kembali lagi ke gradient search. Di sini ada sebuah analogi ini sebenarnya diambil dari buku. Misalkan teman-teman perlu mendaki puncak sebuah bukit, tapi penglihatan teman-teman itu terbatas. Jadi nggak bisa ngeliat puncak bukitnya langsung dari tempat berdiri. Nah, tapi teman-teman bisa melihat tanah di sekitar kaki teman-teman dengan cukup baik. Nah,
Misalkan Anda berjalan dengan garis lurus, saat berjalan Anda juga merasakan kapan Anda berhenti mendaki barengan 0 di arah Anda. Dengan asumsi bahwa mungkin disebut cekung atau concave, Anda sekarang dapat menggunakan prosedur gradient search untuk capai puncak dengan efisien. Jadi kayak misalkan kita cuma bisa ngeliat tanah di sekitar kita bisa ngeliat nih mana arah yang paling curam gitu. Nah, kita pelan-pelan naik ke arah yang paling curam tersebut kita secara zigzag. Nah, masalah ini merupakan masalah dua variabel di mana x1 x2 dengan koordinat mengabaikan ketinggian itu menandakan lokasi Anda saat ini. Fungsi f x1 x2 memberikan ketinggian bukit pada titik x1 x2. Nah, setiap iterasi 2 dari lokasi Anda saat ini atau solusi percobaan terkini dengan menentukan arah dalam sistem koordinat x1 x2 di mana bukit memiliki kemiringan ke atas paling curam atau arah gradien pada titik tersebut. Anda kemudian berjalan dalam arah tetap ini dan terus melangkah selama masih mendaki. Anda akhirnya berada di lokasi percobaan baru atau solusi ketika bukit menjadi datar di arah Anda, di mana Anda bersiap untuk melakukan iterasi berikutnya dalam arah lain. Anda melanjutkan iterasi ini mengikuti jalur zigzag menuju puncak hingga mencapai lokasi percobaan di mana kemiringan hampir 0 di semua arah. Dengan asumsi bahwa bukit fx1 x2 bersifat cekung, Anda pasti akan berada hampir di puncak bukit. Nah tadi ya, buat menggunakan gradient search ini kita asumsikan bahwa bukit kalau dalam arti ini fungsinya itu concave atau cekung. Nah, pertama-tama ini langkah-langkah gradient search ya. Itu ada dimulai dari inisialisasi atau permulaan. Pilih suatu nilai epsilon dan seberang solusi percobaan awal x-aksen. Lalu lakukan aturan pemberhentian. Untuk kita aturan pemberhentian nanti ada di slide berikut ya. Untuk iterasi yang pertama, dalam setiap iterasi ya, langkah pertama tuliskan f x-aksen tambah t grad f x-aksen sebagai suatu fungsi dari t dengan mengatur xj sama dengan x-aksen j tambah t do f per do xj dengan x itu sama dengan x-aksen untuk j sama dengan 1, 2 sampai n. Lalu substitusikan ekspresi di atas ke fx. Lalu yang kedua, gunakan suatu prosedur pencarian untuk optimasi tanpa kendala suatu variabel atau kalkulus untuk mencari t sama dengan t bintang yang memaksimalkan f x-aksen tambah t gradien f x-aksen atas t lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, reset x-aksen sama dengan x-aksen tambah t bintang grad fx double aksen lalu lakukan aturan pemberhentian. Nah, aturan pemberhentian itu atau stopping rule ya, hitung grad f x aksen pada x sama dengan x aksen. Periksa jika do f per do xj itu kurang dari sama dengan epsilon untuk sebuah j sama dengan 1, 2 sampai n. Jika berlaku, berhenti dengan nilai x aksen saat ini sebagai aproksimasi yang diinginkan dari suatu solusi optimal x bintang. Jika tidak, lakukan iterasi lagi. Nah, ini contoh soal gradient search-nya, ini ada di buku. Maksimalkan fx sama dengan 2x1 x2 tambah 2x2 dikurangi x1 kuadrat dikurangi 2x kuadrat 2x2 kuadrat. Maka do f per do x1 sama dengan 2x min 2x1, lalu do f per do x2 sama dengan 2x1 tambah 2 dikurang 4x2. Nah, ini dapat dicek bahwa fx bersifat cekung atau concave. Di sini kalau di buku ada keterangannya, lihat appendix 2 kalau fx-nya itu concave atau cekung. Lalu untuk mulai prosedur gradient search, setelah milih nilai epsilon yang kecil dan cocok, normalnya itu cukup jauh di bawah 0,1. Dimisalkan bahwa x sama dengan 0,0 dipilih sebagai solusi percobaan awal. Jika 0,0 disubstitusikan keturunan parsial di atas, hasilnya 0 dan 2. Jika x 0,00 ini kita masukkan ke nilai sini ya, berarti ini kita dapat, ini kan 0, 0, 0, 0, kita dapat berarti nilai 0, ini 2. Nah, maka gradiennya adalah grad f 0,0 sama dengan 0,2. Lalu dengan epsilon kurang dari 2, menurut aturan pemberhentian, lakukan iterasi.
Lalu iterasi 1. Dengan nilai masing-masing turunan parsial ada 0 dan 2, iterasi pertama dimulai dengan mengatur X1 sama dengan 0 tambah T0 sama dengan 0, lalu 0 tambah T2 sama dengan 2T, lalu substitusikan ekspresi tersebut ke Lalu substitusikan ekspresi tersebut ke fx untuk mendapatkan f x aksen tambah t grad f x aksen sama dengan f 0,2t sama dengan 2 dikali 0 kali 2t ditambah 2 kali 2t dikurang 0 kuadrat dikurang 2 kali 2t kuadrat sama dengan 4t kurang 8t kuadrat. Karena f 0,2t bintang itu adalah nilai maksimal dari f 0,2t dengan t yaitu lebih dari sama dengan 0, lalu sama dengan max t lebih dari sama dengan 0, 4t kurang 8t kuadrat, dan d per dt 4t kurang 8t kuadrat atau turunan pertamanya yaitu 4 kurang 16t sama dengan 0, ini berarti t bintang sama dengan 1/4. Maka reset nilai x aksen itu jadi sama dengan 0,0 tambah 1/4 0,2 sama dengan 0,1/2 0,5. Ini mengakhiri iterasi pertama. Ini kayaknya ada beberapa bagian ke skip. Ini saya bacakan dari buku aja. Iterasi kedua, untuk memulai iterasi kedua, kita mau memakai nilai 1 dan 0 pada masing-masing turunan parsial ya. Tadi 1 0 itu enggak. Oh ya, sebelum tadi kan ini mengakhiri iterasi pertama. Nah, untuk iterasi pertama ini kita hitung grad f 0,5 itu sama dengan 1,0. Nah, lalu dengan epsilon kurang dari 1, kita dikatakan bahwa kita mulai iterasi berikutnya yaitu iterasi kedua. Iterasi kedua kita menggunakan nilai 1 dan 0 untuk masing-masing turunan parsial ya untuk mengatur x sama dengan 0,5 tambah d 1,0 sama dengan t, setengah. Maka fx nih maaf. Nah tadi ya x sama dengan 0,5 tambah t 1,0 sama dengan t, setengah, maka fx aksen tambah t grad f aksen sama dengan f 0 tambah t, setengah tambah 0t sama dengan f t, setengah sama dengan 2t dikali setengah tambah 2 kali setengah dikurang t kuadrat min 2 dikali setengah dikuadrat. Setengah kuadrat sama dengan t min t kuadrat tambah setengah. Karena f t bintang setengah sama dengan nilai maksimum f t, setengah dengan t lebih dari sama dengan 0 itu sama dengan max t lebih dari sama dengan 0 dari t min t kuadrat tambah setengah, dan turunan pertama dari t dikurang t kuadrat tambah setengah itu sama dengan 1, itu dikurang ya 1 dikurang 2t sama dengan 0, ini berarti t bintang sama dengan setengah. Maka reset x bintang sama dengan 0, setengah tambah setengah 1,0 sama dengan setengah. Ini mengakhiri iterasi kedua. Nah di sini dari iterasi pertama sampai iterasi kedua kita bisa gambarkan melalui tabel ini, yaitu ada iteration atau iterasi 1 sama 2, lalu nilai x bintangnya itu 0,0 kan titik awal yang kita tentukan ya, terus juga yang titik 0,5 itu hasil dari yang iterasi pertama. Lalu untuk gradien fx aksen dalam iterasi pertama itu 0,2, dalam iterasi kedua itu 1,0. Lalu untuk x aksen sama t grad fx aksen itu 0,2t, lalu t, setengah. Lalu untuk fx aksen tambah t grad fx aksen itu 4t kurang 8t kuadrat,
lalu untuk iterasi kedua T kurang T kuadrat tambah setengah, lalu untuk T bintangnya iterasi pertama seperempat, iterasi kedua setengah, lalu untuk X bintang T bintang grad fx aksen itu untuk iterasi pertama 0, setengah, untuk iterasi kedua setengah kurang setengah, setengah. Nah untuk yang paling kanan ini kita jadikan solusi percobaan baru untuk iterasi berikutnya. Jadi buat misalkan untuk iterasi ketiga berarti x aksennya sama dengan setengah, setengah. Nah di sini ada di buku ada figur gambar 13,13.14. Ini apa namanya ilustrasi dari prosedur gradient research ya. Kita itu dari 0,0 ke 0, setengah ke setengah, setengah ke setengah, 3/4 dan seterusnya sampai dia akhirnya dia converge ke titik 1,1. Nah bisa dilihat itu jadi jalannya itu agak zigzag seperti yang dibilang tadi. Oh enggak, oh ya untuk metode Newton ini buat mungkin saya jelaskan Sebentar, sedikit ya Fauzan. prosedurnya. Fauzan Iya, yang tadi, iya, yang iya, pencarian gradien, itu kan iya, solusinya menuju 1,1 ya. iya. Tapi kalau dilihat secara langsung, coba balik ke fungsinya tadi. Fungsi dua perubahan kan. Fungsinya yang tadi di awal soal mana? Nah ini sebetulnya eh, menggunakan pengetahuan di kalkulus perubahan banyak ya. Jadi ketika kalian punya fungsi multivariabel ya, lebih dari satu variabel, kemudian mau mencari nilai optimalnya, gitu ya. Itu idenya kan sama dengan fungsi satu variabel cari turunannya. Cuma karena variabelnya ada dua kan, maka kita mencari turunannya nggak pakai turunan biasa, tapi pakai turunan parsial, menurunkan ke masing-masing variabelnya. Kemudian ini dibuat sama dengan nol gitu ya. Nah, kalau misal dou x satunya dibuat sama dengan nol, itu kan artinya 2x2 dikurang 2x1 sama dengan nol. Atau x1 sama dengan x2 gitu kan. Kemudian yang bawah juga kalau x1-nya sama dengan x2 berarti kan kita punya 2x1 ditambah 2 dikurang 4x1 kan menjadi min 2x1 ya. 2 dikurang 2x1 sama dengan nol, maka x1-nya 1, x2-nya juga sama dengan 1. Jadi kalau secara analitik itu nilainya solusinya ya akan maksimal kita temukan titik kritisnya itu di 1,1 ya. Kemudian kalau disubstitusi nanti dia menjadi nilai yang paling optimal gitu. Nah, ini ada pernyataan dapat dicek bahwa fx bersifat cekung. Sama seperti kelas kemarin ya. Itu slide ini sepertinya perlu mencantumkan apa itu fungsi cekung, apa itu fungsi cembung, fungsi konkav, fungsi konveks itu ya. Jadi biar tahu syaratnya seperti apa gitu. Ya, itu ada di bagian lampiran buku ini ditambahkan aja lagi. Jadi slide-nya ditambahkan materi tentang itu ya. Kemudian ada juga himpunan konveks ya, himpunan konkav gitu. Itu juga perlu ditambahkan supaya kalian bisa melihat bahwa eh, definisi dari himpunan konveks konkav ini dan fungsi konveks konkav ini juga penting gitu ya untuk mencari nilai optimalnya gitu. Kan dasarnya kan dari fungsi nonlinier ya, fungsi yang tidak berbentuk garis. Dimulai dari fungsi yang seperti ini ya, konkav konveks, fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi pangkat 3, fungsi pangkat 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian lihat gambarnya tadi, gambar yang penelusuran gradiennya, titik-titiknya itu kan apa tadi istilahnya zigzag ya. Nah, ini eh, ya mau nggak mau Anda kalau mengerjakan dengan prosedur ini, Anda harus hafal ya langkah-langkahnya ya. Tadi kan menghitungnya iterasi satu, iterasi dua, ya dilihat saja polanya bagaimana, dihitung satu demi satu. Yang repot kalau salah menghitung ya nanti nggak dapat angka angka akhirnya ya. Nah, eh,
titik-titik ini 0,0, 0, setengah, setengah koma setengah dan seterusnya itu seolah-olah seperti titik-titik ya barisan solusi yang nanti dia akan konvergen ke solusi eksak ya. Walaupun kadang-kadang solusi eksaknya kita tidak bisa temukan secara analitik ya. Maka kita cari kok konvergenannya dari barisan solusinya ini gitu ya. Nah, kebetulan contoh soal ini adalah eh, solusi eksaknya ya, solusi analitiknya ini bisa diketahui gitu. Tapi kalau tidak bisa didapat secara langsung ya, Anda bisa gunakan ini. Gitu ya, kelihatan ya. Jadi sisi analitiknya bahwa walaupun ini secara prosedural mencari solusinya dengan banyak solusi ya, tapi kalau dikerjakan dengan benar, dia pasti akan konvergen ke suatu solusi ya. Sama dengan apa tuh yang bagi dua sama Newton ya. Pembatasnya memang epsilon ya, seberapa dekat dengan solusi akhirnya gitu ya. Konvergen lah. Ini di konsep barisannya juga muncul di sini. Gitu ya. Nah, jadi ternyata program apa fungsi nonlinear ini eh, bisa dicari solusinya dengan suatu pemrograman ya, suatu aturan langkah algoritmik gitu ya. Jadi tidak sekedar menyelesaikan secara analitik gitu. Ya, nah metode-metode ini nanti bisa dikembangkan dalam kasus-kasus yang lebih real ya, lebih nyata, pendekatannya bagaimana gitu ya. Kalau ya sekali lagi kalau Anda memang kuat dan apa berminat dengan masalah pemrograman ya, membuat program-program komputasi, Anda bisa berkecimpung di hal-hal seperti ini. Gitu ya. Nah, contoh soalnya coba tadi mana, Fauzan? Belum Pak, ini metode Newton. Ini saya metode Newton langsung satu soal karena kalau pakai buku Oh, em, ini yang Newton. kayak Dari ya buku Newton ya? Pak. Ya, ini saya jelasin konsepnya sambil contoh soalnya Pak. Oh, contoh soal metode Newton. Oke. Yaudah, dibahas dulu silakan. Oke, oke. Jadi tadi selain ada metode gradient search atau gradient descent, kita ada metode Newton. Nah, di sini kalau di buku dibilang when the objective function is concave, ketika fungsi objektif itu concave dan dari solusi percobaan terkini X dan gradien fx-nya itu ditulis sebagai vektor kolom, maka solusi x-aksen yang maksimalkan aproksimasi dari fungsi kuadrat itu menyai bentuk x-aksen sama dengan x dikurangi grad kuadrat fx diinverskan lalu dikali grad fx, di mana grad kuadrat fx itu adalah matriks n kali n yang disebut matriks Hessian dari turunan parsial kedua dari fx yang dihitung pada solusi percobaan terkini x, dan grad kuadrat fx diinverskan itu adalah inverse dari matriks Hessian. Nah, jadi sedikit perbedaan dari metode Newton. Kalau metode Newton kan, saya balik lagi deh. Maaf, metode gradient metode gradient search itu kan dia kalau nah dia pakai x aksen sama dengan x aksen tambah t bintang. Kita kalau gradient search itu pakai sebutnya t bintang lah. Itu ada di buku juga ya. Nah, di sini kalau yang Newton method itu pakai turunan parsial kedua namanya matriks Hessian. Nah, mungkin di sini langsung aja ya. Contoh soal metode Newton. Kita minimalkan f(x1, x2 sama dengan x1 dikurang x2 tambah 2x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat dimulai dari x besar 1 sama dengan 0 menggunakan metode Newton.
Nah, yang pertama kita mencari gradiennya, yaitu gradien F sama dengan dou F per dou X1 dou F per dou X2. Kita dapat gradien F sama dengan 1 tambah 4X1 tambah 2X2 min 1 tambah 2X1 tambah 2X2. Lalu saat X1 sama dengan 0, kita grad F 0,0 sama dengan 1 min 1. Ini langkahnya lumayan mirip sama metode gradient search tadi. Lalu, nah ini yang perbedaan inti dari metode gradient search sama metode Newton. Di sini kita pakai matriks Hessian. Matriks Hessian itu tadi itu adalah matriks n kali n dari turunan parsial kedua fx. Pokoknya intinya matriks lah. Nah, kita mencari matriks Hessian, H sama dengan dou kuadrat F per dou X kuadrat, dou X1 kuadrat, dou kuadrat F per dou X1 dou X2, dou kuadrat F per dou X2 dou X1, atau dou kuadrat F per dou X2 kuadrat. Intinya tadi ya kan di sini dou F per dou X1 sama dou F per dou X2. Nah, buat ini berarti turunan kedua yang yang pertama ini turunan kedua terhadap X dari yang atas ini ya. Dari yang atas ini yang grad F ini. Lalu yang buat yang kedua dou kuadrat F per dou X1 dou X2 itu turunan dari yang kita turunkan terhadap X1 dulu tuh. Iya, kita turunkan terhadap X1 dulu baru turunkan terhadap X2. Untuk yang ketiga tuh dou kuadrat F per dou X2 dou X1 kita turunkan terhadap dou X2 dulu baru turunkan terhadap X1. Lalu yang terakhir kita turunkan terhadap X2 sebanyak 2 kali. Kita dapatkan H sama dengan 4, 2, 2, 2 dengan H itu konstan dan definite positif. Kita ketiga mencari inverse matriks Hessian. Kita inversekan H inverse sama dengan 1/4. 2 min 2 min 2 4 sama dengan setengah min setengah setengah 1. Ini agak typo ya, ini sama dengan dalam. Lalu kita melakukan iterasi. Iterasinya itu X besar N plus 1 sama dengan X besar N dikurangi inverse matriks Hessian lalu dikali grad Fn. Nah, iterasi pertama N sama dengan 1, X2 sama dengan X1 dikurangi inverse matriks Hessian dikali grad F1. Perhatikan bahwa saat iterasi pertama atau saat X1 sama dengan 00 itu grad F1 sama dengan 1 min 1. Sehingga X2 sama dengan 00, 00 itu dari yang X1 ya, dimulai dari X1 sama dengan 00, lalu tadi inverse matriks Hessian, lalu 1 min 1 itu grad F1 ya. Tadi grad F1 ya, ini 1 min 1. Sehingga kita dapat X2 seperti itu. Lalu X2 sama dengan 00 dikurangi min 1 3/2 sama dengan min 1 3/2. Lalu cek konvergensi atau aturan pemberhentiannya. Lalu saat X2 sama dengan min 1 3/2 kita dapatkan grad F min 1,3/2 itu 1 ditambah 4 kali min 1 tambah 2 kali 3/2 min 1 tambah 2 kali min 1 tambah 2 kali 3/2 sama dengan 00. Karena berada di 00 atau datar, maka hentikan proses. Dengan demikian, nilai minimum global dari f x1, x2 dapat pada titik x besar bintang sama dengan min 1 3/2. Di sini ada perbandingan antara metode gradient search sama metode Newton. Nah, untuk kelebihannya ini dia itu efisien untuk masalah dengan dimensi tinggi, lebih sederhana, dan lebih robust. Untuk kekurangan dari gradient search itu konvergensinya lambat, lalu sangat bergantung pada pemilihan ukuran step yang tepat,
lalu bisa stuck di titik ekstremal lokal, bukan global. Lalu metode Newton kelebihan itu konvergensi yang cepat, lalu menggunakan turunan kedua atau matriks Hessian sehingga arah kurvatur lebih akurat, lalu dapat mencari minimum dari fungsi kuadrat dalam satu iterasi. Nah, kekurangannya menggunakan baik memori dalam cara inverse matriks Hessian itu kalau misalkan di input pakai pemrograman itu apa namanya kompleksitasnya itu ON pangkat 3 serta menyimpan nilainya untuk menyimpan nilainya itu ON pangkat 2 sehingga tidak praktis untuk N yang besar. Lalu sensitif terhadap noise sehingga kurang robust. Jadi intinya itu buat metode gradient search itu dia mungkin konvergensinya agak lambat tapi kayak zigzag 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 itu, tapi dia buat penghitungannya atau kalkulasinya itu dia lebih sederhana. Nah, sedangkan buat metode Newton dia itu penghitungannya lebih kompleks, lalu konvergensinya cepat tapi bayarannya itu ya dia kalau misalkan kita pakai program komputer dia makan kompleksitasnya tinggi banget ON pangkat 3. Mungkin teman-teman kalau familiar sama konsep apa sih strukdat atau PAA itu kan ON pangkat 3 itu kan itu benar-benar tinggi banget itu bisa dimarahin sama dosen tuh kalau kita bikin program ON pangkat 3. Nah, ini saya akan bahas sedikit tentang metode Quasi-Newton. Nah, tadi kan itu ada sudah saya jelaskan ya tentang kelebihan dan kekurangan dari eh, gradient search sama metode Newton. Nah, di antara kedua metode itu ada metode Quasi-Newton. Nah, metode ini menggabungkan konvergensi yang cepat dari metode Newton dan komputasi yang efisien dari metode gradient descent dengan memperkirakan matriks Hessian atau inverse-nya, bukan menghitungnya secara eksplisit. Nah, untuk algoritma atau rumus Quasi-Newton yang sering digunakan itu ada algoritma Brodmann-Fletcher-Goldfarb-Shannon atau BFGS, atau lalu yang kedua rumus Davidon-Fletcher-Powell atau DFP, lalu ada metode symmetric rank 1 atau SR1 yang digunakan untuk masalah non-kompleks. Untuk Pak Ibnu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, untuk selanjutnya ada kondisi Karuskal Tucker atau KKT untuk optimasi terbatas. Lanjut dulu nggak apa-apa. Ini yang KKT-nya. Jadi sekarang kita fokus pada pertanyaan tentang bagaimana mengenali solusi optimal untuk masalah pemrograman nonlinear dengan fungsi yang dapat dibedakan. Ketika masalahnya dalam bentuk tujuan dalam awal bab ini, apa saja syarat yang diperlukan dan mungkin cukup yang harus dipenuhi oleh solusi tersebut. Ya, kalau di bagian sebelumnya kita telah mencatat syarat-syarat ini untuk optimasi tanpa kendala. Jadi seperti yang sudah dirangkum pada tabel 13.4 di bawah itu, yang di awal pada bab 13.3 kita juga memberikan syarat-syarat untuk sedikit perluasan optimasi tanpa kendala di mana satu-satunya kendala adalah kendala non negatif. Jadi syarat-syarat ini ditunjukkan di baris ketiga seperti ditunjukkan pada baris akhir tabel. Syarat-syarat untuk kasus umum disebut syarat KKT. Karena syarat-syarat tersebut dapat diturunkan secara independen oleh Karus dan oleh dan Tucker, hasil dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk teorema berikut. Jadi untuk masalah di unconstrained satu variabel itu bentuknya itu df per dx sama dengan 0, yang dimana fx-nya itu concave atau cekung. Lalu untuk unconstrained multivariable dia bentuknya itu dou f sama dou f per dou x sama dengan 0, yang dimana y-nya itu dari 1 sampai dengan ke n, dengan fx-nya itu concave atau cekung. Lalu untuk yang ketiga constraint dengan constraint-nya itu bentuknya non negatif, di mana bentuknya itu dia dou f per dou xj sama dengan 0, dengan j-nya itu dari 1 sampai dengan n, atau kurang dari sama dengan 0 jika xj-nya itu sama dengan 0, yang dimana fx-nya itu dia concave atau cikung. Lalu untuk general constraint problemnya itu dia menggunakan harus kan tukar conditions,
di mana fx-nya itu konkav atau cekung dan ix-nya itu konveks atau cembung, dengan i-nya itu dari 1 sampai dengan m. Next. Tolong di next, Fauzan. Oke, untuk teorema. Yang pertama kita mengasumsikan bahwa fx um, G1x, G2x sampai Gmx adalah fungsi-fungsi yang dapat dibedakan yang memenuhi kondisi keteraturan tertentu. Maka x bintang sama dengan x bintang 1, x bintang 2 sampai x bintang n dapat menjadi solusi optimal untuk masalah pemrograman non-linear. Hanya jika terdapat m angka U1, U2, Um, sehingga semua kondisi KKT berikut terpenuhi. Untuk kondisi yang pertama itu do F per do XJ dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai M, UI do GI per do GX dikurang dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, XJ bintang kali dengan do F per do X jadi kurang dari sigma I dari I sampai dengan N I dikali do GI per SJ sama dengan 0. Ini mana X sama dengan X bintang untuk J sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu untuk kondisi yang ketiga, X bintang kurang dari BI kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk di bagian keempat, UI dikali GI X bintang dikurang BI sama dengan 0. Ini mana I-nya itu dari 1 sampai M. Lalu yang kelima, XJ bintang lebih dari sama dengan 0. Untuk J-nya itu dari 1 sampai dengan N. Lalu untuk bagian keenam, UI-nya itu lebih dari sama dengan 0. Untuk I-nya itu dari 1 sampai M. Next. Jadi kalau kita perhatikan kedua kondisi dari 2 sama 4 tadi itu mengharuskan perkalian dua kuantitas menjadi 0. Oleh karena itu masing-masing kondisi ini benar-benar menyatakan bahwa setidaknya ada satu dari kuantitas harus 0. Akibatnya kondisi 4 dapat digabungkan dengan kondisi 3 untuk menyatakan dalam bentuk ekuivalen sebagai GIX bintang kurang BI sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 jika UI-nya itu sama dengan 0. Untuk I dari 1 sampai dengan M, demikian pula kondisi kedua dapat digabungkan dengan kondisi 1 sebagai do F per do XJ dikurang dengan sigma dari I sama dengan 1 sama M, UI dikali do GI per do XJ sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 0 jika XJ bintangnya itu sama dengan 0 dengan J-nya itu dari 1 sampai dengan N. Lalu bila M-nya itu 0 atau tambahkan dalam fungsional, penjumlahan ini hilang dan kondisi gabungan 1, 2 berkurang menjadi kondisi yang diberikan pada baris ketiga tabel 13,4 tadi. Jadi untuk M lebih dari 0-nya itu setiap suku dalam penjumlahan memodifikasi setiap M sama dengan 0 untuk memasukkan pengaruh kendara fungsional yang sesuai. Next. Di dalam kondisi 1, 2, 4, 6 tadi, yang UI tadi itu berkorespondensi dengan variabel dual dari pemrograman linear. Jadi di sini kita akan menguraikan lebih lanjut tentang korespondensi akhir bagian dan keduanya memiliki interpretasi yang sebanding. Namun ini sebenarnya muncul dalam derivasi matematika sebagai pengenal Lagrange yang dibahas dalam pengambilan 3. Dan kondisi 3 dan 5 tadi itu tidak lebih dari sekedar memastikan kelayakan solusi. Kondisi lainnya menghilangkan sebagian besar solusi yang layak sebagai kandidat yang mungkin untuk solusi optimal. Namun perlu diketahui bahwa memenuhi kondisi ini tidak menjamin bahwa solusinya itu optimal. Seperti yang tabel pada kolom paling kanan dari tabel 13.4 tadi, asumsi konveksitas tambahan tertentu diperlukan untuk mendapatkan jaminan ini. Asumsi ini dijabarkan dalam bentuk perluasan teorema berikut. Jadi kita
mengasumsikan bahwa fx adalah fungsi cukung dan bahwa G1x sampai Gmx adalah fungsi konveks. Dengan kata lain, masalah ini adalah masalah pemrograman konveks, di mana semua fungsi ini memenuhi kondisi keteraturan. Maka X bintang sama dengan X1 bintang sampai Xn bintang adalah solusi optimal jika dan hanya jika semua kondisi teorema terpenuhi. Lalu di sini ada contoh untuk mengilustrasikan formulasi dan penerapan kondisi KKT. Kita kita pertimbangan untuk masalah pemrograman nonlinear dua variabel berikut. Jadi kita di sini ingin memaksimalkan fungsi fx sama dengan ln x1 ditambah 1 tambah x2. Di mana kendali itu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 3. Dan x lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Di mana len menunjukkan logaritma natural. Jadi M sama dengan 1 sebagai satu kendala fungsional dan G1X sama dengan 2X1 tambah X2 adalah di mana G1X-nya itu adalah konveks. Lebih jauh dapat dengan mudah diverifikasi bahwa fx-nya itu adalah cekung. Oleh karena itu, dari sini berlaku koroleri, jadi solusi apapun yang memenuhi kondisi KKT pasti akan menjadi solusi optimal. Jadi kita menerapkan rumus yang diberikan teorema untuk menghasilkan kondisi KKT untuk contoh berikut. Next. Lalu dari syarat yang pertama dengan indeks J sama dengan 1, sini ada 1 per X1 ditambah 1 dikurang 2 U1 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang kedua dengan indeks J sama dengan 1, bentuknya itu X1 dikali 1 per X1 per 1 dikurang 2U1 sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang pertama dengan indeksnya itu J sama dengan 2, itu dia 1 dikurang U1 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang kedua dengan indeks J sama dengan 2 itu dia diperoleh X2 dikali 1 dikurang U1 sama dengan 0. Sehingga pada bentuk yang ketiga itu peroleh 2X1 tambah X2 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya U1 dikali 2X1 ditambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu yang terakhir itu ada X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, dan U1-nya itu lebih dari sama dengan 0. Next. Jadi berikut ada langkah-langkah dalam menyelesaikan kondisi KKT. Untuk contoh khusus ini diuraikan di bawah ini. Jadi yang pertama itu U1 lebih dari sama dengan 0 dari kondisi 1 yang dimana indeks J sama dengan 2 dengan X1 lebih dari sama dengan 0 dari kondisi 5. Oleh karena itu 1 per X plus 1 dikurang 1 kurang dari 0. Hingga X1 sama dengan 0 dari kondisi 2 dengan indeks Y sama dengan 1. Lalu U1 bukan 0 menyeratkan bahwa 2X1 ditambah X2 dikurang 3 sama dengan 0 dari kondisi 4. Lalu untuk yang kelima, langkah keempat dan ketiga dan keempat menyeratkan bahwa X2 sama dengan 3. Selanjutnya, X2 tidak sama dengan 0 menyeratkan bahwa U1 itu sama dengan 1 dari kondisi 2 dengan indeks Y sama dengan 2. Lalu untuk yang ketujuh, tidak ada kondisi yang dilanggar oleh
X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, dan U1 sama dengan 1. Next. Oleh karena itu, terdapat bilangan U1 sama dengan 1, sehingga X sama dengan 0, X2 sama dengan 3, dan U1 sama dengan 1 memenuhi semua kondisi. Akibatnya, X bintang sama dengan 0,3 merupakan solusi yang optimal untuk permasalahan tadi. Jadi masalah khusus ini relatif mudah dipecahkan karena dua langkah pertama yang di atas dengan cepat mengarahkan kesimpulan yang tersisa. Seringkali lebih sulit untuk melihat bagaimana memulainya. Pengembangan langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk memecahkan kondisi KKT akan berbeda dari satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi ketika logikanya nggak jelas, terkadang ada baiknya untuk mempertimbangkan secara terpisah berbagai kasus di mana uh, setiap XY dan nya itu ditetapkan sama dengan atau lebih besar dari 1, dan kemudian mencoba setiap kasus hingga salah satunya mengarah ke solusi. Sebagai ilustrasi, anggaplah pendekatan ini dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang berbeda secara terpisah telah diterapkan pada contoh di atas. Alih-alih menggunakan logika yang terlibat dalam 7 langkah di atas, untuk contoh ini 8 kasus perlu dipertimbangkan. Kasus ini sesuai dengan 8 kombinasi X1 sama dengan 0 versus X1 lebih dari 0, X2 sama dengan 0 versus X2 lebih dari 0, dan U1 sama dengan 0 versus U1 lebih dari 0. Setiap kasus mengarah pada pernyataan dan analisis kondisi yang lebih sederhana. Sebagai ilustrasi, pertimbangan terlebih dahulu kasus yang ditunjukkan berikutnya, di mana X1 itu sama dengan 0, X2 sama dengan 0, U1 sama dengan 0. Next. Selanjutnya untuk kondisi KKT untuk kasus X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan U1 sama dengan 0. Jadi pada syarat yang pertama dengan indeks Y sama dengan 1, peroleh 1 per 0 tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga ini kontradiksi. Begitupun dengan syarat yang pertama, dengan indeks Y sama dengan 2, 1 kurang 0 kurang dari sama dengan 0. Di mana ini kontradiksi. Lalu yang ketiga, 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 3. Jadi semua kondisinya ini redundan. Lalu seperti yang tercantum di bawah di 3 kasus lain di mana U1 sama dengan 0 juga memberikan kontradiksi langsung dengan cara yang sama. Jadi tidak ada solusi yang tersedia. Untuk kasus X1 sama dengan 0, X2 lebih dari 0, U1 sama dengan 0, bertentangan dengan kondisi 1 dengan indeks Y sama dengan 1, 1 dengan indeks Y sama dengan 2, dan 2 dengan indeks Y sama dengan 2. Lalu yang kedua, untuk kasus X lebih dari 0, X sama dengan 2, U1 sama dengan 0, kontradiksi dengan kondisi satu dengan indeks Y sama dengan 1, 2 dengan indeks Y sama dengan 1, dan 1 dengan indeks Y sama dengan 2. Lalu yang ketiga, untuk kasus X lebih dari 0, X lebih dari 2, dan U1 sama dengan 0, kontradiksi dengan kondisi 1 dengan indeks Y sama dengan 1, 2 dengan indeks Y sama dengan 2, 1 dengan indeks Y sama dengan 2, dan 2 dengan indeks Y sama dengan 2. Jadi untuk kasus X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, dan U1 lebih dari 0, memungkinkan untuk menghapus pengali bukan 0 dari kondisi 2 dengan indeks Y sama dengan 1, 2 dengan indeks Y sama dengan 2, dan 4. Yang kemudian ini memungkinkan penghapusan pada kondisi
satu dengan indeks Y sama dengan satu, satu kondisi satu dengan indeks Y sama dengan 2, dan 3 itu sebagai redundan. Seperti yang dirangkum pada bagian selanjutnya. Next. Lalu untuk kondisi di mana kasusnya itu X1-nya itu lebih dari 0, X2-nya itu lebih dari 0, dan U1-nya lebih dari 0, yang dimana dengan syarat yang pertama dengan indeks Y sama dengan 1, 1 per X plus 1 dikurang 2, U1 sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang keduanya itu dengan indeks Y sama dengan 2, 1 dikurang U1 sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang keempat, 2x1 ditambah x2 kurang 3 sama dengan 0. Yang dimana semua kondisinya ini redundan. Oleh karena itu, U1 sama dengan 1, jadi x1-nya itu sama dengan negatif setengah, dimana ini kontradiksi dengan x1 lebih dari 0. Jadi sekarang kita memisalkan kasus x1-nya itu sama dengan 0, x2-nya itu besar 0, x1-nya itu besar 0. Kita coba pada bagian berikutnya. Lalu untuk kondisi KKT X1 sama dengan 0, X2 besar 0, dan U1-nya besar 0. Lalu sehingga dari sini diperoleh syarat yang pertama dengan J sama dengan satunya itu 1 per 0 tambah 1 dikurang 2. 2U1 sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang kedua dengan indeks J sama dengan 2, 1 dikurang U1 sama dengan 0. Lalu untuk syarat yang keempat, 0 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Yang dimana semua kondisinya juga redundan. Oleh karena itu, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, U1 sama dengan 1. Setelah menemukan solusi, kita tahu bahwa tidak ada kasus tambahan yang perlu dipertimbangkan lagi. Jadi dalam kasus khusus di mana masalah primal adalah masalah pemrograman linear, variabel X keluar dari masalah primal dual dan menjadi masalah dual yang umum dalam pemrograman linear. Ketika masalah primal adalah masalah pemrograman konveks, adalah mungkin untuk membangun hubungan antara masalah primal dan masalah dual yang mirip dengan berhubungan pemrograman linear. Misalnya sifat dualitas kuat dari bagian 6.1 tadi yang menyatakan bahwa nilai fungsi objektif optimal dari kedua masalah tersebut sama. Juga berlaku di sini. Lebih jauh, nilai variabel UI dalam solusi optimal untuk masalah dual dapat diinterpretasikan lagi sebagai harga bayangan, yaitu mereka memberikan tingkat di mana nilai fungsi objektif optimal untuk masalah primal dapat ditingkatkan dengan sedikit meningkatkan sisi kanan kendala yang sesuai. Karena teori dualitas pemrograman untuk pemrograman nonlinear adalah topik yang relatif maju, bagi kalian yang tertarik, dirujuk ke tempat lain untuk informasi yang lebih lanjut. Next. Lalu berikut adalah latihan soal. Oke, slide sebelumnya dulu coba. Nah ini bacanya pelan-pelan ya. Jadi kesimpulan bagian ini kan terkait dengan primal dual gitu. Kalau dibaca secara sekilas sebetulnya kan tidak berhubungan dengan yang dibahas di non-linear ya. Tapi ini ternyata kan di apa namanya disampaikan di sini gitu ya, terkait dengan pemrograman konveks ya. Dan ini kan tidak dibahas ya. Kelompok ini tidak membahas pemrograman konveks terpisah, kemudian geometris gitu ya, sama dengan kelompok yang kelas A ya. Oke, kemudian slide sebelumnya coba. eh oke, ini jawaban proses menggunakan kondisi KKT ya dari soal yang tadi ya. Jadi prinsipnya gini, ketika kalian nanti menemukan suatu soal, kemudian menggunakan kondisi KKT,
Ya, permasalahannya adalah menyelesaikan solusinya ya, mencari nilai X1, X2, kemudian pengali Lagrange-nya, si U1-nya itu, ya. Dan dia harus memenuhi semua kondisi. Ya, kalau ada satu yang tidak terpenuhi, ya berarti dia tidak memenuhi kondisi KKT. Mulainya dari mana? Ya, tergantung soalnya ya. Kalau yang dicontoh soal ini kan Anda dibimbing ya, tahapnya dari sini, kemudian gunakan yang ini dan seterusnya sehingga dapat solusinya. Ini tolong dibaca pelan-pelan, kemudian coba dikerjakan ulang, dan kalau memungkinkan Anda coba dengan cara sendiri ketika diberikan kondisi KKT seperti itu ya, Anda mengerjakan dengan cara yang berbeda memungkinkan atau tidak untuk dapat solusi yang sama gitu ya. Sebelumnya lagi lihat. Nah, ini kan kasus-kasus kondisi KKT, kalau yang tadi kan X1, X2 sama U-nya kan positif semua ya. Kalau ini nol semua ya. Nah, ini semua kemungkinan harus dicoba memang gitu ya. Nah, ini nanti dibaca lagi aja, direview lagi untuk Anda bisa pahami prosedur untuk menyelesaikan KKT. Tidak ada cara khusus ya, cuma Anda harus menyelesaikan dari definisi KKT-nya itu ya. Nanti dapat syarat satu 2 3 dan seterusnya, ya Anda tentukan gitu. Dari mana nanti menemukan solusinya ya. Terus mundur. Nah, ini penjelasan tadi ini belum diterjemahkan ya. Nanti dibaca ulang lagi aja ya syarat-syaratnya. Jadi memang dalam kondisi KKT ini slide berikutnya coba. Sebelumnya maaf. Slide sebelumnya. Nah, ini ya. eh the step in solving the KKT condition. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Tapi ini Anda sudah baca dan diarahkan gitu. Coba slide sebelumnya. Nah, tapi kalau seperti ini mulainya dari mana gitu. Ya, ini bisa menjadi menarik juga gitu ketika Anda diberikan sekian syarat ini, tentukan solusinya Anda mulai dari mana. Ya, nanti di latihan soal dicoba aja ya solusinya. Tapi yang penting adalah nanti ketika mencari solusi tidak boleh melanggar semua syarat ini gitu ya. Nah, indeks J sama dengan 1, J sama dengan 2 seperti yang di KKT itu kan sebetulnya langkah saja ya. Ketika J sama dengan 1, indeks J sama dengan 1, nanti Anda dapat persamaan 1, J sama dengan 2, Anda dapat persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu ada 2, persamaan 2 ada 2 gitu ya. Nanti semua diselesaikan. Persamaan 5, 6, syarat 5, 6 itu ya untuk menyatakan bahwa nilai X1, X2, dan U1-nya dia non-negatif. Nomor 4 itu kan perkalian ya, bentuk perkalian U1 dengan dalam kurung. Kalau U1 dengan dalam kurung sama dengan 0, berarti kan salah satunya harus bernilai 0 gitu ya. Tapi kalau misalkan U1-nya tidak 0, maka yang dalam kurung bernilai 0. Atau sebaliknya, ya. Yang dalam kurung itu kan sebetulnya nomor 3, tapi syaratnya lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi bisa tidak 0 atau 0 gitu. Apa yang terjadi dengan U1-nya? Nah, itu semua dikombinasikan untuk mendapatkan solusinya ya. Oke, secara slide sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi ada soal memaksimumkan fungsi dua variabel non linear. Melihatnya dari mana non linearnya? Itu fungsinya len itu kan fungsi non linear ya. Kemudian dua variabel itu x tebalnya itu kan sebetulnya bisa ditulis sebagai x1, x2 ya, bentuk vektor juga. Kendalanya itu, kemudian syarat x1, x2-nya seperti itu. Ya, nah ini contoh masalah yang bisa digunakan pada materi kondisi KKT ya. Oke. Terus sebelumnya lagi, sebelumnya. Nah ini penjelasan syarat KKT ya di slide berikutnya tadi ya. Jadi ini nanti J-nya, nah Anda perhatikan ya nilai J di sini 1, 2 sampai N. Berarti apa tuh? Kalau N-nya ada 3 artinya apa? Apa Salman Andika Fauzan? Kalau N kecilnya sama dengan 3 artinya apa? J-nya 1, 2, sama 3.
Iya, maknanya apa kalau J-nya 1, 2 sampai 3? Fungsinya 3 variabel kan? Gitu ya. Ya kan? Bisa dilihat kan di situ ya. Kan XJ bergantung dari indeks J. Kalau J-nya ada 3 ya berarti dia 3 variabel. Nah, sekarang kalau M kecilnya misalkan sama dengan 2 atau M kecilnya sama dengan 3 atau M kecilnya sama dengan 4, berarti apa? Nilai GI-nya, fungsi G-nya, itu kan fungsi kendala ya. Itu kendalanya ada sebanyak 3 gitu ya. Jadi kalian harus memaknai angka N kecil, angka M kecil itu sebetulnya apa di dalam eh, soal nonlinear yang diberikan gitu ya. Oke, slide sebelumnya coba. Nah, ini kondisi KKT itu ternyata perluasan dari masalah kendala ya. Jadi kalau di masalah satu variabel tanpa kendala ya, tanpa batasan, ya kita tahu dengan kalkulus biasa mencari nilai optimalnya kan dengan menurunkan terhadap variabel X dan dibuat sama dengan 0 gitu ya. Tapi secara fungsinya harus konkav ya. Nanti ini fungsi konkav, fungsi konveks tolong ditambahkan di slide ini ya, di bagian-bagian awal sebagai mengantar. Bisa dilihat dari lampirannya gitu ya. Nah, terus kalau yang multivariabel, ya ini keubah banyak tanpa kendala ya. Anda cari masing-masing parsialnya dibuat sama dengan 0, kemudian diselesaikan. Bisa secara analitik gitu ya, bisa juga dengan prosedur yang lain seperti pencarian gradien gitu ya. Kemudian kalau memiliki kendala, tapi untuk syarat yang non negatif ya, eh, ada apa tuh syaratnya itu ya, masing-masing sama dengan yang syarat kedua ya, cuma ditambahkan itu nilai xj-nya sama dengan 0 ya, fungsi konkav. Nah, tapi kalau yang KKT ini ditemui eh, f-nya kan fungsi tujuannya ya, dia harus konkav, gx-nya dia harus konveks. Makanya penting nih untuk mendefinisikan apa itu fungsi konkav, apa itu fungsi konveks gitu ya. Oke, terus slide sebelumnya tadi yang dijelaskan sebagai contoh soal, tadi muncul matriks Hessian ya, sebelumnya lagi yang tadi. Nah, ini penting ya. Jadi Anda nanti kalau ditanya apa itu matriks Hessian, definisinya ini, tapi kegunaannya apa gitu ya. Ini penting juga. Bisa ya ditambahkan lah. Ini pengetahuan tentang matriks Hessian dan kegunaannya untuk apa ya? Untuk mencari masalah-masalah seperti apa sih sehingga bisa digunakan matriks Hessian gitu ya. Terus lanjut slide berikutnya. Tadi yang kuasi Newton mana? Ini dilihat contoh soalnya ya. Nah ini ya. Enggak sebelumnya. Slide sebelumnya tadi. Kelebihan kekurangan. Nah ini jadi catatan ya. Gradien pencarian gradien sama Newton ya perbandingannya kira-kira seperti ini ya. Pendalamannya ya Anda bisa lanjutkan kalau mau dibahas dalam skripsi itu juga boleh gitu ya. Apa istilah lebih robust gitu ya, istilah robust atau kokoh dalam konteks matematik itu seperti apa itu bisa bisa dikaji lebih lanjut ya. Ini topik-topik yang terkait dengan terapan ya. Kalau Anda tertarik dengan hal-hal seperti ini boleh diskusi dengan saya lebih lanjut ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Yang Hessian ekuasi tadi. Nah, ekuasi eh ini di buku ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Gak ada Pak di buku, kalau nggak salah cuma literally satu kalimat doang Pak. Ya, oke lah. Ini buat tambahan aja ya. Ekuasi Newton maknanya seperti ini. Saya tidak mendalami ini 3 algoritma ini ya, tidak tahu betul gitu ya. Jadi Anda kalau mau cari lebih lanjut silakan ya untuk perluasan wawasan Anda ya. Cuma nanti batasannya pakai yang di buku aja ya, nonlinear itu. Ini kan kuadratis belum dibahas ya, terpisah juga belum dibahas, geometris juga belum dibahas ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, itu nanti jadi materi juga. Sekiranya nanti muncul ya, Anda paling nggak harus coba pahami gitu ya. Itu ya catatan saya ya. Terus latihan soalnya mana tadi? Ada berapa soal? Tadi yang slide terakhir.
Kelompok ini berapa soal latihannya? 1, terus 2, 2. Lah, latihan KKT-nya nggak ada ini. KKT-nya nggak kepilih soalnya, nggak nemu. Ozan, nggak ada ya soalnya ya KKT ya? Iya Pak, untuk KKT mungkin nanti akan ditambahin di revisinya. Ya udah, kalian pilih satu lagi ya. Hari ini harus dimunculkan soal KKT-nya. Jadi nanti teknisnya gini, soal 1, 2 ini bagi 2 sama Newton itu kan sebetulnya relatif sederhana ya. Anda bisa coba lah. Tapi kalau KKT, nah itu agak lumayan tuh, agak jelimet untuk penyelesaiannya. Itu 3 soal itu jadi tugas mandiri ya. Di luar kelompok ini kalian silakan kerjakan tulis tangan nanti di scan digabung satu file. Nah kelompok ini nanti periksa ya, periksa jawaban teman-temannya. Tapi kalian kirimkan dulu jawabannya ke saya ya, nomor 1, nomor 2 sama yang KKT. Pak ini soal KKT-nya dan ini jawaban dari kami gitu, saya periksa dulu gitu ya. Tulis tangan aja nggak apa-apa kalau diketiknya agak lama. Saya kasih waktu 1 pekan, silakan dikirimkan sama dengan kelas sebelumnya ya. Kelas yang kemarin mereka ada soal. Gak usah ngelihat soal kelas sebelah ya, nggak usah. Tapi nanti setelah dikerjakan ya kalian mau lihat soal kelas sebelah juga boleh gitu. Saling bertukar soal aja nggak apa-apa. Tapi tugas untuk kelas ini yang kelas B pakai soal ini ya, yang dipilihkan oleh kelas B ini. Sebetulnya di buku kan ada ya. Kalau kalian mau pilih soal yang ada kunci jawabannya, kunci akhir itu bisa pilih soal bintang ya. Kelas kelas A kemarin ada yang soal bintang juga, ada yang tidak bintang gitu ya. Jadi nanti teman-temannya mengerjakan ini, kemudian kalian kelompok periksa jawabannya ya. Ya, kalau memang benar sesuai dikasih nilai gitu, tapi kalau ada yang salah dikasih keterangan yang salahnya di mana. Dan bagi yang mengerjakan itu tidak boleh apa mencontek ya, diskusi boleh, tapi dalam menulis dan mengerjakannya itu sendiri gitu ya. Sekedar mendapatkan ide begini-begini itu silakan, tapi untuk menulis ulang jawabannya Anda harus tulis sendiri, tidak boleh melihat ke yang lainnya. Nanti Fauzan tolong diingatkan lagi ya, karena Fauzan juga sebagai PJ, sebagai kelompok yang maju juga sekarang, teman-temannya diingatkan, ditaruh di drive jawaban soalnya, tugas, ya sebut saja tugas pemrograman nonlinear ya, 3 soal ini. Seminggu waktunya dikumpulkan, terus kelompok ini periksa gitu, nanti dikasih skor. Gitu ya. Jadi 2 soal ini tidak dibahas di pertemuan ini, biar teman-temannya mencoba dulu, sama satu tugas soal KKT hari ini tolong disampaikan ya, Fauzan, Andika sama Salman ya, pilihkan satu soal Baik yang Pak. untuk teman-temannya gitu. Oke, cukup ya untuk hari ini jelas. Ada pertanyaan dulu? Ada materi dan tugas? Pak, ini pengerjaannya nggak harus dituliskan ya Pak? Kalau misalkan ada yang bisa pakai Excel aja boleh kah? Excel? Oh, bikin tabelnya? Ya Pak, untuk soal yang ini. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, saya lupa yang prosedur pencarian gradien juga sebetulnya penting ya. Tapi ya udah karena kalian tidak memilih soalnya, kelas yang A juga tidak memunculkan soal pencarian gradien, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi nanti harus bisa loh ya kalau keluar, paling nggak prosedur mengerjakannya kalian tahu gitu. Kan ini close book, jadi kalian harus hafal betul, apalagi yang KKT itu ya. Silakan aja mau pakai Excel tampilannya. Cuma Excelnya juga nggak boleh ini ya, nggak boleh ngelihat. Saya nggak ngecek satu-satu ya. Ini kejujuran kalian masing-masing aja lah. Mencoba mengerjakan bisection sama Newton. Tapi dalam mengerjakan Newton itu kan Anda harus tentukan dulu turunan pertama, turunan keduanya, gitu kan. Baru silakan kalau mau dikonstruksi dalam bentuk Excel gitu, silakan aja gitu ya. Kalau hanya angka-angkanya sebetulnya tidak menarik ya, karena langsung dapat tuh. Tapi kalau Anda hitung satu-satu ya sebetulnya banyak, tapi
Di situ kan terlihat prosesnya gitu. Ya, saya bebaskan kalau Anda mau semua Excel-nya saja, ya saya tidak mengecek ya, tapi saya percaya kejujuran kalian tidak melihat satu sama lain gitu aja. Ya, prosedurnya kan gampang gitu. Nah, yang KKT itu nanti dipilih kelompok ini juga mencoba dulu ya jawabannya ya sudah ketemu gitu ya. Jadi jangan kalian kasih soal tapi kalian nggak yakin soalnya bisa kejawab apa enggak gitu. Ya, gitu jelas. Ada lagi? Seminggu ya. Jadi seminggu teman-temannya ngerjakan. Setelah itu kalian baru bisa periksa gitu. Jadi ada waktu 1 pekan. Meriksanya setelah semua terkumpul ya. Kalau nggak terkumpul gimana? Fauzan dicatat aja. Oh nggak terkumpul sampai pekan depan tidak terkumpul ya udah. Berarti dia nilai tugasnya kosong. Gitu. Ya. Silakan diperdalam materi-materi di non-linear ini khususnya untuk yang belum terbahas ya sama dengan kelas kemarin tuh. Kalau Anda mau gabung dalam diskusinya membahas tentang kuadratis, kemudian geometri, pemrograman terpisah gitu ya. Itu silakan ya. Materinya sangat banyak nih yang non linear ini. Oke, gitu. Cukup ya. Terakhir ada lagi pertanyaan Fauzan mungkin? Cukup jelas Pak. Cukup ya. Saya tunggu satu soal hari ini ya. Dikirimkan aja di WA grup Pak ini soal dari kami gitu. Untuk soal KKT ya, supaya bisa Baik, Pak. dikerjakan teman-teman. Oke. Ya udah, silakan ditutup kelompok ini presentasinya. Oke, mungkin Sekian. sekian dari presentasi kelompok 5 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu recordnya coba.